Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fillah, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Sekarang lagi kira-kira 2 hari lagi bisa hampir beres meratakan lokasi untuk pertanian di Gunung Panenjoan. Insya Allah di atasnya mau bikin kolam untuk penampungan air apabila musim kemarau nanti ya, untuk memboyor pertanian. Alhamdulillah para ikhwan fillah, kami terus bismillah untuk terus eksis, untuk terus bertani, karena kata pepatah tanpa petani dunia pun mati. Apalagi kita sekarang sedang menghadapi krisis segala hal, terutama krisis ketahanan pangan sesuai dengan anjuran Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa yang paling utama sekarang ditekankan supaya rakyat Indonesia, para petani secara keseluruhan untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini bagian paling penting di dalam kehidupan kita. Dari dulu kita mengandalkan impor seperti beras, yang kita punya beras yang terbaik di Indonesia seperti beras Cianjur, beras yang terbaik itu diekspor dari Vietnam, dari negara-negara lain. Beras yang murah itu diimpor ke kita. Seperti Indonesia kebutuhan jagung kita yang baik diekspor ke luar negeri, dan kita menggunakan jagung impor dari luar negeri. Ini menurut logika Bapak Presiden, jadi lebih baik agak mahal dikit, tapi kita bisa mandiri. Artinya tidak mengandalkan ekspor impor. Jadi terus, karena ini sulit untuk dihindari ke depan. Dari awal mula ada peperangan Rusia dan Ukraina, itu kan produsen terbesar di dunia untuk gandum. Maka banyak ratusan dan ribuan pabrik-pabrik yang menggunakan gandum, terkhusus roti, di Eropa bangkrut. Dilanda lagi kalau sekarang India Pakistan, terus-terusan di Timur Tengah, Israel dengan Lebanon, Israel dengan Palestina, Israel dengan Yaman, Israel dengan Iran. Jadi kalau negara-negara terus-terusan berperang, ini ketahanan pangan dunia menipis. Coba bekas-bekas rudal, bekas-bekas pemboman, lahan pertanian itu sulit untuk dikembalikan menjadi subur. Nah, kita orang Indonesia yang lagi sekarang masih aman-aman, walaupun diambang kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkan kalau Cina terus berperang sama Taiwan, maka Indonesia imbas. Banyak percikan-percikan rudal atau peluru. Atau di negara republik ini
ada RPM, Republik Papua Merdeka dari dulu. Kalau Papua merdeka, nah Indonesia semakin nipis. Jadi teritorial negara Republik Indonesia ini yang memang kata semua orang, bahkan tongkat pun bisa jadi tanaman, kolam laut seperti kolam susu. Semua tahu Indonesia kaya raya. Tapi kenapa rakyat yang terkecil belum merdeka? Mau berhaji susah payah menabung. Mau untuk makan susah payah bertani. Belum rakyat Indonesia secara keseluruhan merdeka. Kenapa? Negara kita negara subur. Negara kita negara kaya. Tapi ingat bahwa negara kita dirusak sama di antara yang terbesar oleh para koruptor, oleh para maling. Nah, para maling ini diajukan ke persidangan, kan sampai sekarang nggak ada kabar lagi. Contoh kasus timah di Bangka hilang. Kasus Pertamina yang kemarin-kemarin ini hilang. Jadi mana kita mau bisa percaya? Rakyat sudah tidak percaya dengan keadaan seperti ini. Seperti negara ini bisa atau tidak, negara ini kuat atau tidak, hilanglah kepercayaan. Dengan presiden yang baru, Pak Prabowo, dia satu aja mau nyapu koruptor. Karena rakyat Indonesia yang semakin miskin dan merugi ini olehnya para koruptor. Dari Pertamina triliunan tuh, bahkan ribu triliun. Dari itu, dari ini, dari ini. Jadi sepertinya kita terus-terusan tidak berhenti dijajah. Ada penjajahan dari luar, dulu Hindia Belanda, kalau sekarang bisa dijajah dengan pribumi, dijajah ekonominya kita. Itu semua memang udah pada tahu. Makanya untuk mengawal para koruptor, alhamdulillah Bapak Presiden Prabowo dan instansi-instansi yang masih bertanggung jawab terhadap negara Republik Indonesia, walaupun memang dirasa dilihat kontroversial bahwa tiap Kajari, Kejagung itu sekarang dijaga sama TNI. Jadi bagus dan buruknya tergantung asumsi yang melihat. Kalau orang-orang yang tadinya menguasai perdagangan, perekonomian Indonesia, tapi orang luar bukan pemerintah, dia pasti menyerukan tidak setuju dengan alasan undang-undang ini, undang-undang ini. Kenapa TNI menjaga Kajari dan Kejagung? Sekitar di Indonesia 6.000 personil yang dikerahkan. Ini ada apa? Tidak lain, ada proyek yang besar atau ada bahaya yang besar. Karena kita lihat puluhan tahun ke belakang,
hampir kasus-kasus itu rapuh. Drag digelar, tapi hilang. Ada isu pengalihan, hilang. Nah, mudah-mudahan Bapak Presiden yang sekarang, rakyat mendukung pada Presiden yang sekarang lagi berjuang mati-matian, walaupun kata dia nyawa taruhannya untuk Republik Indonesia. Karena kalau tidak ada ketegasan di negara ini, yakin Indonesia akan melarat terus. Dulu kita punya presiden yang kurang tegas. Ketika krisis moneter, maka Timur Leste dilepas. Isu kepada kita bahwa Timur Leste itu tidak ada apa-apanya. Bahkan hanya merugikan negara Indonesia. Timur Leste itu miskin, di pinggiran. Maka sama Bapak Presiden Indonesia waktu itu, Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dilepas Timur Leste. Padahal siapa yang dapat? Pemenangnya adalah Australia. Australia dia dapat pertambangan minyak yang besar dari putusnya Timur Leste. Nah, Australia sama Amerika dan sama Israel itu terus-terusan membujuk Papua Nugini atau Irian Jaya supaya merdeka. Kalau memang mereka ingin merdeka, ini sudah diincar. Nanti sama mereka gunung-gunung emas ditambang. Jadi Iriannya sendiri tidak makmur. Seperti Freeport kita yang menambang emas terbesar. Perusahaan Freeport dulu pada Inamco Indonesia, Amerika dan Kona Komodo kalau nggak salah. Sekarang Freeport dari Amerika. Ternyata di bawah emas itu ada kandungan uranium. Uranium itu bahan peledak yang termahal. Bahan nuklir terus diangkut. Dulu pimpinan Freeport, perusahaan Freeport itu Henry Sanger dari Israel. Dia sampai per hari mendapatkan 98 juta US. Kalau mereka, para pengusaha luar, ketika beruntung, maka sekian puluh persennya disumbangkan kepada negara. Seperti Israel disumbangkan ke negara, negara dibelikan amunisi dipakai membantai umat Islam. Nah, sedikit ikhwan fillah, pada waktu sekarang ini tujuan Israel itu cita-citanya menjadi Israel Raya. Palestina di bumi hanguskan, Libanon dicapluk, Yordania dicapluk, termasuk Arab Saudi juga. Lihat pada logo tentara Israel. Di dalam logo tentara Israel itu ada logo teluk. Jadi Arab Saudi juga akan dicapluk sama Israel. Ikhwan fillah, itu kita merenung di dalam negeri dan di luar negeri situasi dan kondisi masa kini. Memang
kalau melihat sejarah pada waktu sekarang ini sudah berinjak ke 5 periode atau 5 akobah, bahwa dunia ini terbagi 5. Satu, masa para nabi dan para rasul. Itu umurnya 4.500 tahun. Kedua, masa khilafah Islamiyah, Khulafaur Rasyidin, 30 tahun. Ketiga, raja-raja Mulkan Abdon, para raja. Periode keempat, para presiden, para raja-raja diktator. Yang kelima, pada waktu saat ini ke depan itu masa al-khilafah alaman haji nubuah, akan dipimpin dengan seorang khalifah alaman haji nubuah. Perjalanannya seperti kembali ke asal mula zaman Nabi dan Rasul. Jadi kita jangan memustahilkan. Nanti kita akan kembali ke zaman manual atau hilanglah zaman modern. Tidak ada kendaraan yang bisa jalan, tidak ada mesin yang bisa dioperasikan. Karena semua pada zaman modern ini, semua ketergantungan, bisa juga semua bertuhan kepada satelit. Sebab segala-galanya itu satelit. Nanti satelit bakal hancur. Nah, semua senjata juga bakal hangus, bakal tidak ada, bakal tidak bisa dioperasikan. Kita mau giling gabah juga tidak bisa. Pasti akan kembali dulu ditutup secara manual. Makanya kita harus waspada dan mempersiapkan diri untuk hal itu. Wah, itu mah nanti Pak Kiai, bukan sekarang. Iya, memang nanti, tapi ini zamannya sudah terbawa ke periode yang kelima. Sudah terlihat kita ciri-ciri bahwa negara-negara bakal bangkrut. Ini sudah terprediksi sama dunia. Karena nanti akan dipimpin dengan seorang khalifah halaman haji nubuah. Nanti Palestina akan diumumkan. Ketika merdeka Palestina akan diumumkan, di sanalah pemimpin dunia seorang khalifah. Maka kata Nabi dulu kepada para sahabatnya, kalau kalian mendengarkan Palestina ada seorang khalifah, maka kalian berhijrahlah. Karena nanti Palestina akan menjadi tempat yang tersubur di dunia. Tempat yang paling aman di dunia. Kalau sekarang tidak ada apa-apanya. Pingin air pun sulit. Apalagi di embargo sama Israel. Di penjara. Penjara terbuka sama Israel. Ikhwan fillah, ya, kami mengingatkan, kami mengajak terus, jangan berhenti. Kita berjuang dalam ekonomi,
berjuang dalam segala hal. Kita terus jangan berhenti berjuang. Di antaranya kita terus bertani, beternak, supaya ke depan kita jangan mengandalkan orang asing, jangan mengandalkan orang luar. Kita semestinya harus dari mulai sekarang bangkit, dan kita harus bersemangat. Semangat itu adalah taufik. Kalau kita bersemangat, terus dipelihara. Jangan sampai semangat kita hilang. Kebanyakan semangat, nanti hilang. Nah inilah, jadi karakter Indonesia yang sudah lama kita abaikan, kita tidak kreatif, tidak kita inovatif. Mari kita ibda binafsika. Dimulailah dari diri sendiri. Wabda biman ta'ulu. Dan mulailah dari orang-orang yang dekat, berkeluarga. Kita bercita-cita tidak hanya untuk kelompok yang kecil, tapi melangkah dari yang kecil dulu. Mudah-mudahan Gunung Panenjoan seluas 30 hektar lebih yang tidak ada inputnya ke desa Cidulang, mudah-mudahan ke depan ada input, ada pemasukan, ada kontribusi. Jadi kami di sini punya moto mengganti hijau yang kurang bermanfaat, kita ganti dengan hijau yang bermanfaat, yang maslahat, yang martabat. Hijau yang ada untungnya bagi semua. Ikhwan billah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.